Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah pujian-pujian. Pujian-pujian dari mereka tentang kamu. Yes, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Udah itu aja, kita langsung mulai. Pujian-pujian yang mereka katakan tentang kamu. Kemarin tuh ada yang komen gini di video aku, kebanyakan ngelantur, skip kebanyakan ngelantur. Terus apa lagi ya terusannya, dia bilang ya intinya kayak aku kebanyakan bercanda, padahal menurut aku biasa aja. Malah banyak video-video aku yang lebih parah bercandanya. Kalau lagi apa sih, bercanda terus gitu. Padahal aku udah bilang ya, kalau nggak sefrekuensi sama aku, nggak usah disimak video aku. And it's not problem for me, nggak masalah. Kadang ada ya video-video aku tuh yang aku tuh nggak bercanda, aku tontonin kok kayaknya nggak seru ya, kayak aku ngantuk gitu bawainnya kalau aku nggak bercanda. Tapi benar, kalau aku lagi nggak bercanda itu kayak aku rasanya kayak lagi nggak mood aja gitu buat bikin video. Jadi kayak ngebosenin gitu bawainnya kalau nggak bercanda, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku tuh kalau ada komen-komen yang rude kayak gitu, aku nggak mau ambil pusing dan aku nggak baper. Beberapa action aku, yang pertama aku delete komennya, sedetik kemudian aku udah lupa, karena aku tetap melanjutkan hidup aku seperti biasa dan aku udah lupa sama komenan itu. Kedua, biasanya aku hide user itu jadi orang-orang itu udah gak bisa komen lagi di video aku. Nah, dan yang ketiga adalah aku report. Nah, kemarin itu ada sekitar 2 orang minggu lalu aku report karena udah termasuk kayak komennya itu kayak bully ya. Walaupun orang itu suka komen, kan kalau sering komen kan bisa kelihatan ya berapa kali dia komen gitu. Walaupun komen-komennya nggak terlalu rude, tapi kemarin tuh lumayan rude, jadi aku nggak suka karena beberapa kali komennya itu nggak relate sama video ya kan. Karena ya aku nggak suka kalau di rumah aku itu ada yang lempar-lempar sampah nggak jelas, karena aku pengennya rumah aku tuh positif, bersih, terus ada lempar-lempar sampah, spam, negatif energi, aku nggak suka itu sih intinya. Tapi tenang aja, aku nggak baper, lebih ke I don't care sih. Jadi buat kalian yang suka mikir, aduh Kak Dinda jangan baper, jangan diambil hati, aku nggak baper, tenang aja guys. Aku tetap bikin video seperti biasa buat kalian yang suka nungguin video aku. Jadi kalau kalian ngerasa aduh Kak Dinda pasti baper nih nggak bikin video lagi, enggak ada baper-bapernya aku. Cuma aku nggak suka kalau ada yang spam atau negatif. Maaf ya intronya lama. Kita mulai. Pujian-pujian yang mereka katakan tentang kamu. Kamu tuh dari luar tuh kelihatan kayak menyeramkan, galak, jutek. Orang tuh takut lah kayaknya ya lihat dari luar kamu, tampilan kamu. Tapi sebenarnya hatinya tuh baik gitu ya, Hello Kitty. Kalau udah kenal ya, kelihatan baiknya tuh bener-bener yang tulus. Mungkin ya kalau di luarnya tuh kadang kelihatannya tuh kayak sedih ya, galau. Tapi sebenarnya kalau udah tahu aslinya mungkin kelihatan beda. Ada sih beberapa yang lihat mungkin ya kadang kamu ya aslinya tuh sedih, tapi kamu luarnya memperlihatkan kamu yang happy, kayak hidupnya tuh nggak ada beban katanya ya. Kadang kamu orangnya nggak mau cerita sih tentang kesedihan kamu, apa yang kamu pikirin. Banyak dari kalian juga orangnya nggak yang suka minta bantuan ke sana kemari.
Jadi sedih ataupun senang orang nggak tahu sih. Jadi hidup kamu kelihatannya kayak senang terus ya. Kata-kata yang keluar dari mulut kamu tuh bisa memberikan semangat, pengaruh baik ke orang-orang. Malah banyak orang-orang yang sengaja cari kamu itu ya karena butuh ini support atau kata-kata. Beberapa dari kalian mungkin love language-nya itu ya apa? Word of affirmation kayaknya. Nah, di sini kamu tuh kelihatan banget seseorang yang banyak perkembangannya katanya. Kamu tuh mikirin orang banget sih katanya. Nah, dari mikirin ini, aku takutnya sih kalian jadi gampang dimanfaatin sama seseorang. Jadi orang-orang yang butuh bantuan itu selalu cari kamu. Ada intensinya yang memang orang-orang itu memang dekat, aslinya dekat sama kamu. Tapi ada juga orang-orang yang jadinya deketin kamu karena ada maunya. Ya, itu mungkin bisa dipilih-pilih lagi ya. Baiknya gimana? Orang-orang tuh ya kayaknya melihat kamu tuh seseorang yang sulit buat digapai, sulit buat dimiliki. Energi kamu tuh kuat ya, menarik orang-orang lawan jenis. Tapi mungkin terlihat friendly, tapi kalau untuk dideketin lagi mereka kayak takut. Iya, mereka kayak takut nih sama kamu. Ada yang takutnya karena segan, tapi ada yang takutnya karena susah buat dideketin, buat di prospek ya. Tapi aslinya tuh kamu asik sih, diajak main tuh asik, energinya energi yang fun ya, entah lawan jenis atau bukan ini yang memuji, tapi energinya fun, seru diajak mainnya. Dan ketika main sama kamu tuh apa ya, nggak perhitungan orangnya, santai ya. Kamu mau tuh yang misalnya ya ngebayarin teman kamu, traktir teman-teman kamu gitu. Di sini beberapa dari kalian ini banyak ya yang jadi tulang punggung keluarga. Banyak yang apa ya? Banyak yang memuji gitu. Maksudnya salut, banyak yang salut sama kamu. Udah hidupnya mah berat gitu ya, tapi jadi tulang punggung keluarga juga. Banyak sih orang-orang yang terinspirasi nih sama kamu. Kalau dihitung-hitung ya matematikanya tuh susah banget. Gimana kamu bisa ngejalanin hidup ini yang berat, tapi bisa ternyata gitu katanya. Tapi dengan kalian yang misalnya jadi tulang punggung keluarga, tapi kalian tuh tetap apa ya, tetap apa sih istilahnya, tetap sayang, tetap tulus ke keluarga kalian. Kalian tuh nggak yang perhitungan atau merasa terbebani walaupun kalian jadi tulang punggung keluarga. Banyak yang bilang katanya apapun yang kamu kerjakan itu pasti hasilnya bagus, pasti menghasilkan. Nah, jadi banyak orang-orang yang pengen copycat nih ya, kayak pengen ngikutin cara kerjanya kamu. Banyak yang pengen ngikutin gimana sih caranya kamu mendapatkan hal-hal yang udah kamu capai itu. Jadi orang kayak banyak yang nyontek sebenarnya. Entah mereka tuh apa ya, pikirannya baik atau enggak. Nyonteknya ini ya ada sih yang nggak baik, kayak bener-bener pengen lah sama gitu sama kayak kamu. Ngerti kan maksud aku? Kenapa susah banget sih jelasinnya? Nah, di sini puji-pujiannya kamu tuh nggak mau ngurusin orang lain, nggak mau tahu, nggak mau ikut campur urusan orang lain. Nah, gitu maksudnya. Kamu nggak mau tahu, nggak mau urusin kehidupan orang lain, nggak mau ikut campur. Saking nggak mau ikut campurnya malah jadi cuek kelihatannya ya.
kayak bodo amat sama orang-orang. Tapi bagusnya kamu udah bisa sih menjaga batasan sama orang-orang yang negatif ini, orang-orang yang toksik, teman-teman, pasangan, mantan, atau siapapun lah yang toksik ini. Yang toksik ini juga jadi takut sih, segan juga buat deketin kamu, karena kamu udah nggak bisa tuh katanya dibodoh-bodohin, udah nggak bisa dibohongin, ditipu-tipu tuh udah agak susah katanya. Karena kamu udah cuek, nggak peduli sama mereka, nggak mau dengerin sih mereka berkeluh kesah atau baik-baikin kamu tuh, kamu kayak udah nggak bisa digituin katanya. Kamu tuh kayak punya dunia kamu sendiri sekarang. Entah apa yang kamu lakukan, tapi kelihatannya kamu enjoy sama hidup kamu. Dan orang tuh jadi, apa ya, jadi kayak entah terinspirasi, entah mau ngikutin kamu, ya tapi ada juga yang kagum jadinya. Kagum, kok bisa ya menikmati hidup gitu. Mungkin orang-orang hidupnya nggak se-enjoy itu, nggak kayak kamu. Mungkin beberapa juga tahu kamu ada masalah atau gimana, tapi kok bisa kamu se-happy itu jalanin hidup ini. Beberapa dari kalian juga single kan, jadi dilihatnya kok bisa ya ternyata single pun tetap happy, nggak yang merasa kesepian atau sendirian. Puji-pujian mereka lainnya adalah, hebat sih katanya, kamu bisa ngelakuin apa aja sendiri. Seakan kayak gak butuh siapa-siapa, gak butuh siapapun. Banyak juga nih yang memujinya orang-orang yang punya pasangan ya. Jadi ketika kamu single, kamu seakan kayak gak butuh siapa-siapa, gak butuh support system, gak butuh orang yang bantuin. Tapi padahal orang-orang yang punya pasangan ini nih kayaknya nggak bisa gitu loh, single atau jomblo. Tapi kamu tuh bisa, kayak seolah-olah kamu nunjukin ke mereka single pun bisa loh, single pun happy loh, kayak gitu. Tapi orang-orang tuh kayaknya ngeliat kamu tuh kayak nggak bisa gitu. Apa sih, mereka nggak bisa kalau kesepian sendirian, tapi kamu bisa. Tapi nggak tahu juga ya, bisa aja kalian punya pasangan tapi nggak diposting di sosial media, jadi orang-orang nyangkanya kamu tuh single. Ya kan, ada juga yang kayak gitu ya, jadi kayak privacy. Pujian yang mereka katakan tentang kamu tuh memang orang yang bisa dipercaya sih. Apa yang kau bilang mereka percaya sama kamu. Memang mungkin kalian bukan tipe yang penipu, tukang bohong, tapi ada juga apapun yang kamu lakukan kok bisa terjadi. Beberapa orang menganggap misalnya mereka nggak kepikiran nih kalau kamu ngelakuin A ini bisa menghasilkan uang misalnya, tapi kok pas yang kamu lakuin kok bisa menghasilkan uang. Jadi ada hal-hal yang impossible buat orang lain tapi jadi possible sama kamu. Jadi mungkin, jadi ada peluang, jadi ada kemungkinannya, tapi orang lain tuh nggak nyangka ternyata sesuatu yang impossible bisa jadi possible di mata kamu. Beberapa dari kalian pintar juga sih melihat peluang katanya. Ada yang bilang gini, kamu tuh orangnya dingin ya sebenarnya ya, kelihatan kayak untouchable gitu ya, tapi kok bisa punya teman banyak gitu, tapi kok kayak social butterfly gitu, bisa bergaul, tapi kelihatannya tuh kayaknya introvert atau dingin, jutek orangnya, tapi kok punya banyak teman gitu, seperti extrovert. Nggak tahu, ada yang bilang kayak gitu katanya. Nah, orang tuh selalu cari kamu kalau mereka lagi ada masalah. Apa sih, kamu konselor atau apa? Jadi mereka tuh demen ya cari kamu buat tempat cerita, curhat. Dan advice yang kamu kasih juga kena gitu loh di mereka. Bermanfaat buat mereka advice-nya. Banyak nih mantan-mantan kamu yang masih kepikiran kamu. Jadi mereka mikirnya kamu itu
sosok yang sulit buat dilupakan. Banyak orang-orang yang susah move on dari kamu nih. Susah buat move on. Apa nih? Kamu kenapa mantan terindah atau apa ya? Kamu tipe yang pekerja keras. Dari kamu yang kerja keras, kelihatan hasilnya. Contoh misalnya kamu tuh udah mapan sekarang. Contoh deh, misalnya kamu udah bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Dari situ ya kelihatan dari hasil kerja keras kamu. Ini contohnya aja ya. Nah, itu orang salut juga sih, banyak yang terinspirasi. Tapi pujiannya adalah kamu bekerja sangat keras dan kelihatan hasilnya. Ada juga kan orang-orang yang bekerja keras, hasilnya tuh nggak tahu kemana, uangnya nggak tahu kemana, ya. Tapi kamu kelihatan gitu loh, goalsnya tuh achieve ya, pencapaiannya tuh kelihatan. Tujuan hidup kamu juga jelas nih, bukan orang-orang yang gak jelas katanya. Hidup kamu tuh kayak teratur, tertata, rapi ya, termanage. Kelihatannya gitu, termanage. Semakin kesini kalian udah bisa mengatur emosional, menjaga, mengkontrol emosional. Mungkin dulunya suka kelihatan marah-marah di sosial media, tapi sekarang udah nggak pernah lagi ya. Ya nggak? Ada juga nih yang bilang kalian itu keras kepala. Tapi keras kepalanya ini seperti seseorang yang punya prinsip. Iya. Seseorang yang punya prinsip, sulit buat digoyahkan, dan banyak yang jadi terinspirasi nih punya prinsip seperti kamu. Karena mungkin hidup kalian tuh hidupnya tuh orang bisa melihat hidup kalian yang seperti apa. Nah dari situ jadi terinspirasi punya prinsip seperti kamu. Tapi beberapa orang yang mungkin bilangnya memang kelihatannya seperti keras kepala. Nah, ada yang memujinya sebesar apapun masalah dan cobaan kamu tetap berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu tetap berdiri dalam artian ya kamu nggak terpuruk, kamu tetap bisa bangkit apapun cobaannya. Nah, kalian itu visioner yang aku bilang tadi, makanya banyak dari kalian tuh kayak diikutin, ya dicontek, apapun yang kamu lakuin. Banyak yang terinspirasi, positifnya sih gitu ya, terinspirasi. Tapi mereka ya jadi nggak kaget, ada aja gitu loh gebrakan kamu, ada aja ya sesuatu yang baru dari kamu, apalagi nih gitu ya, karena visioner kan, ada aja nih yang kamu lakuin hal-hal baru, jadi kayak mereka nungguin gitu, abis ini apa lagi nih gitu gebrakannya. Banyak orang-orang yang mempertimbangkan kamu, jadi tuh kamu masuk di nominasi standar seorang pasangan menurut lawan jenis. Jadi orang-orang mempertimbangkan kamu. Kalau nggak mempertimbangkan ya mereka nggak akan masukin kamu ke nominasi pasangan ideal mereka. Jadi misalnya nih ada yang single, ya mereka jadi mempertimbangkan kamu, si Raisa lucu juga ya gitu, jadi kamu dipertimbangkan. Kalau nggak dipertimbangkan itu biasanya mereka langsung coret nama kamu dari daftar nominasi gebetan atau pasangan idealnya mereka. Ya, ngerti maksudnya ya. Dari situ mereka mempertimbangkan dan mereka ada sesuatu yang mereka mau mulai dengan kamu. Entah PDKT ya, entah penjajakan, entah pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Ada yang tertariknya sama kamu itu dari sisi kamu yang misterius. Mereka jadi penasaran.
Tapi dari penasaran ini orang pengen tahu kamu lebih dekat lagi. Tapi ada juga yang mereka, tapi ada juga dari kalian yang jadi menarik orang-orang lawan jenis yang hanya penasaran gitu. Ngerti kan? Jadi cuma penasaran pengen tahu, akhirnya ya nggak diseriusin. Ini di love life ya. Pujian-pujian yang mereka katakan tentang kamu. Dan kamu tuh orangnya juga itu ya, penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan orangnya. Jadi nggak yang gampang mengambil keputusan gitu aja. Dari tadi aku tuh nggak bercanda-bercanda ya, nggak tahu nih energinya kayak lagi nggak mau bercanda. Bukan berarti aku tuh baper karena dibilang bercanda terus, enggak. Aku nggak tahu kenapa energinya kayak lagi nggak pengen bercanda. Tapi agak boring jadi aku bawainnya. Jadi kayak apa ya, kayak kelihatan nggak semangat bawain videonya. Tapi enggak kok, sebenarnya semangat aja. Cuma kayak jadi ini ya, cewek-cewek soft spoken gitu yang ngomongnya tuh lembut gitu ya. Kemarin tuh ada loh yang komen, Kak Dina ngomongnya lembut banget. Kalau lagi nggak bercanda tuh kayak lembut ya kedengarannya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, deket sama kamu tuh menyenangkan, entah ngobrol, entah memang orangnya kamu menyenangkan dilihatnya sama orang-orang, atau pas deket sama kamu tuh orang-orang tuh seneng, energinya tuh happy, mereka senang deket sama kamu. Entah kamunya bermanfaat, entah energinya sama, equal. Jadi kayak misalnya kamu baik ke teman kamu juga baik ke kamu. Nah jadi kan equal, ngerasa satu frekuensi mereka sama kamu. Tapi ada juga dari mereka yang dekat sama kamu tuh ngerasanya kayak dijaga, diprotek, dilindungi juga ya. Mereka senang. Dan ada yang bilang banyak yang senangnya itu pas ngajak kamu pergi atau spending time lah ya, nggak usah pergi lah, nggak harus pergi sebenarnya, spending time bareng aja gitu, spend time bareng. Nah itu mereka senang, happy. Dapat happy-nya tuh dapat entah ngobrol sama kamu seru, menyenangkan, atau ya memang ya kamu anaknya asik lah, chill, easy going, diajak ngobrol main tuh seru ya. Dan dari pertemuan itu mereka jadi menyimpulkan kamu tuh anaknya seru, asik, fun diajak main, dan beberapa jadi pengen pergi lagi, pengen main lagi sama kamu gitu katanya. Ini banyak nih tentang orang-orang nih kartunya ya, jadinya kelihatannya. Nah beberapa kalian tuh kan mapan atau stabil karir lah, jadi mereka mikirnya gini, kamu tuh bukan orang susah ya, kita sebutnya orang susah lah ya, kamu bukan orang susah. Jadi ketika main sama kamu tuh mereka nggak akan berpikir kalau kamu bakal manfaatin mereka, kalau kamu tuh bakalan pinjem uang misalnya ke mereka, kalau kamu tuh bakal nyusahin gitu. Enggak, karena dilihat sama mereka kamu itu ya udah cukup finansial ya kan, karirnya juga oke. Jadi bukan tipe-tipe orang yang akan menyusahkan, dan mereka jadinya happy main sama kamu. Apalagi buat mereka yang suka dimanfaatin sama orang-orang, mereka mikirnya kamu tuh nggak akan manfaatin mereka ya, nggak bakalan take benefit yang aneh-aneh dari mereka, dan mereka jadi ngerasa equal sefrekuensi sama kamu juga. Banyak nih orang-orang yang deketin kamu ya karena ngerasa, melihatnya ya dari segi kemapanan, entah pekerjaan atau entah karir atau finansial kamu bagus, jadi mereka lihatnya dari segi kemapanan.
pujiannya kamu itu walaupun sendirian, kamu tuh happy katanya. Sendirian tapi happy. Jadi kamu gak perlu orang lain untuk membahagiakan diri kamu. Banyak orang lain yang kangen atau nungguin kamu karena kamu tuh kayak ngilang atau sembunyi, atau kamu kayak lagi menutup diri nih, menjaga jarak ya, lagi introvert. Nah, orang-orang tuh nungguin kamu atau cari-cari kamu nih kemana katanya. Jadi jatuhnya kangen sih sebenarnya ya, mereka kangen sama kamu. Ada orang-orang yang minta advice tentang karir, tentang finansial ke kamu, karena mereka ngerasa kamu tuh expert atau mereka ngerasa advice dari kamu oke deh kayaknya. Jadi mereka seneng sih nanya nih ke kamu. Saran-saran kamu juga oke juga soalnya. Nah, di sini ada yang ini ya, orang-orang yang kayak butuh sandaran, mereka tuh carinya kamu. Apa sih, entah kamunya tuh baik, entah kamunya tuh udah cukup dewasa atau bijak, jadi mereka cari sandaran tuh ke kamu katanya. Ada aja loh. Dan kamu tuh bukan tipe yang kayak jangan deket-deket aku atau jangan nyusahin aku. Kamu tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh tipe yang memeluk semua jenis orang apapun keadaan mereka, jadi mereka nyaman deket sama kamu. Ini nggak cuma lawan jenis aja sih, tapi mereka senang sih ya. Pujian-pujiannya banyak nih, orang yang gampang baper sama kamu katanya. Entah kamu flirtingin mereka atau enggak, tapi mereka gampang baper katanya sama kamu. Jatuhnya kayak ini Nah, dari baper ini mereka jadi kayak berharap sama kamu. Kayaknya kamu suka deh. Kayaknya kamu kasih harapan nih ke mereka. Mereka jadi berharap. Terus kayak mikirnya udah kemana-mana nih. Aduh, aku nanti nikah di gedung mana ya? Gitu. Pakai adat apa ya? Nah, ini sampai ke sana-sana mikirnya, halu jadinya. Karena kamu tuh friendly ya, mungkin kayak welcome sama siapa aja, tapi orang tuh lawan jenis mikirnya jadi berharap kemana-mana gitu. Kamu tuh ya bikin orang baper. Oke, udah deh kayaknya itu aja, karena barusan tuh alarm aku udah bunyi guys. Oke, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Aku bakalan kasih yes or no question aja ya. Kalian siapin pertanyaannya apa? Ini aku shuffle, nanti jawabannya yes or no. Aku mau bikin pertanyaan apa ya? Bisa di pause dulu kalau kalian masih mikir dan nggak tahu pertanyaannya apa. Jawabannya adalah yes. Semoga itu bikin kalian happy ya. Oke, itu aja geng. Thank you for watching ya. Nanti pasti kalian dengerinnya sebelum bobo. Terus besok didengar lagi karena belum selesai. Ya, dengerinnya. Thank you for watching ya. Happy weekend kali ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.